Kalau andai kata ada masyarakat yang tidak punya BPJS, dia sibuk kerja, cari duit, uangnya pas-pasan karena saking miskinnya dia cari duit terus, tiba-tiba dia sakit, Pak. Nah, terus dia ke rumah sakit. Nah, kira-kira itu tetap dilayani nggak, Pak? Untuk orang-orang yang ya ternyata dia nggak sempat bikin BPJS. Karena biar bagaimanapun kan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 ke 2728 kalau nggak salah, ya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan negara harus memenuhinya. Jadi bagaimana untuk orang yang tidak punya BPJS? Apakah dia harus tunggu bikin dulu? Kalau dia nggak punya duit gimana? Kalau emang dia harus jadi penerima PBI, apakah masih nunggu 2 minggu dulu? Nanti keburu meninggal, takutnya bagaimana itu, Pak? Nah itu kedua, pertanyaan pertama. Terus bagaimana BPJS mengantisipasi fraud-fraud yang terjadi di ya di dalam praktek BPJS ini? Karena fraud itu apakah terjadi hanya di pihak rumah sakit saja? Apakah di masyarakat juga bisa? Karena kalau di pihak rumah sakit kan yang saya dengar ada yang namanya modus manipulasi diagnosis. Misalnya operasi katarak satu mata dibilang dua mata, atau juga ada phantom billing yang dibikin-bikin dia nggak ada tindakan apa-apa tapi dibikin-bikin memakai data peserta BPJS akhirnya diklaim. Tapi di masyarakat saya dengar juga ada, Pak, orang kelahiran dia bisa kong kali kong nih, harusnya normal udah bikin sesar aja deh, rumah sakitnya dokternya juga oke aja. Artinya kan fraud juga bisa terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana di peserta maksudnya ya. Jadi bagaimana BPJS mengantisipasi hal ini? Dan siapa saja jadi pelaku-pelaku fraud itu siapa saja? Apakah cuma rumah sakit, dokter, pimpinan, direktur, dan masyarakat juga ternyata bisa. Nah, terakhir adalah kasus diskriminasi pasien BPJS. Ini yang sering saya dapatkan di pengaduan-pengaduan Instagram saya. Jadi misalnya kayak pemberian obat yang tidak sesuai jatah, akhirnya mereka harus beli obat sendiri di luar. Saya nggak tahu tuh emang harus begitu, emang tidak semua obat eh, ditanggung apa tidak. Dan untuk obat-obat BPJS itu emang obat-obat yang punya spesifikasi khusus, apa yang mahal-mahal tidak. Karena kemarin juga ada kasus orang tua saya juga pakai BPJS tapi obat tertentu tidak karena mahal. Akhirnya kita beli obat sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah readmisi. Itu juga saya alami 5 bulan yang lalu. Saya menangani ada warga saya yang dia di rumah sakit PON, stroke, 3 hari suruh pulang, nanti balik lagi, pulang, meninggal gitu. Nah itu sebetulnya kebijakan, saya yakin bukan BPJS, itu mungkin rumah sakitnya pastikan kan. Itu. Selanjutnya juga sistem paket BPJS yang saya pernah juga ada pengaduan. Jadi dia kena demam berdarah, terus masih trombositnya belum turun, disuruh pulang. Trombositnya belum pulih, disuruh pulang. Alasannya katanya tapi dibocorin nih sama pihak perawatnya. Katanya sistem BPJS itu kalau sistem demam berdarah sistem paket, Pak, katanya. 15 juta, kalau dilewat 15 juta udah pulang. Kalau enggak nanti biayanya jadi lebih tinggi. Itu nggak tahu benar apa enggak tuh ya. Tapi ngadunya ke saya begitu. Nah, terus sudah gitu juga diskriminasi seperti antrian BPJS di poli-poli umum hingga berjam-jam. Pemberian obat yang juga lama. Dan terakhir ada barang-barang medis yang dibilangnya katanya sudah nggak ada, lagi nggak ada, kosong, tapi sebetulnya ada dari rumah sakit. Nah, itu saja, Pak. Mungkin ini lebih ke banyak ke pengaduan-pengaduan yang saya terima dari masyarakat di sosial media saya. Terima kasih banyak. Salut buat BPJS dan saya ngerasa memang BPJS sekarang kalau memang sebelum jadi saya jadi DPR aja, Pak, saya telepon aja cepat. Saya dulu masih jadi artis padahal, Pak. Tapi nggak tahu kekuatan saya jadi kalau diangkat tuh gara-gara artis atau gara-gara DPR. Lebih kuat yang mana saya nggak tahu, Pak ya. Kalau lebih artis lebih ini ya. Oh, tapi diviralkan. Gitu ya, terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.